Selamat pagi dan salam, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali melalui renungan harian hari ini, Jumat 3 September 2021, dari Roma pasal 2 ayat 12-16 dengan perikop hukuman Allah atas semua orang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Ketika di pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan iman, pengharapan dan napas kehidupan yang baru. Berkati kami hari ini oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum tahun 1215, Raja di kerajaan Inggris berkuasa penuh, merasa diri begitu istimewa. Dia berhak melakukan apapun sesukanya kepada rakyat, juga kepada gereja, pun kepada siapapun. Itu yang kemudian diistilahkan dengan monarki absolut, yang berarti kekuatan dan kekuasaan raja tanpa batas dan mutlak adanya. Tentu hal ini terkesan tidak adil, membuat raja dan keluarga tidak bisa disentuh oleh apapun, dan menjadikan raja seorang yang maniak, yang tidak bisa dikritik dan dikendalikan. Bapak Ibu Saudara, manusia tanpa aturan akan menjadi sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, maka dengan inisiatif para lord yang berkumpul dan kemudian memanggil raja untuk menandatangani sebuah piagam keputusan bersama, agar Raja Inggris dan raja-raja Eropa terikat kepada sebuah aturan yang menghormati hak hidup manusia tanpa memandang siapapun mereka. Piagam tersebut dinamakan Magna Carta, yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, yang membatasi monarki Inggris. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan sebuah aturan dasar dalam iman Kristen. Pada Roma pasal 2 ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Orang Yahudi yang terikat dengan hukum Taurat harus siap dihakimi menggunakan hukum Taurat Musa. Kemudian pada ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ini merupakan pengandaian dari Paulus apabila orang non-Yahudi ingin menggunakan Taurat Musa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menekankan bahwa yang menyatukan manusia, baik Yahudi dan non-Yahudi, itu adalah Injil Kristus. Hal tersebut dapat kita lihat bersama pada ayatnya yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang boleh merasa dirinya lebih dan lebih istimewa dari yang lainnya dalam dunia ini. Orang-orang Yahudi bangga dengan Taurat Musa sebagai patokan hidup, tetapi kasih karunia Allah dengan kematian Kristus membuat semua manusia menjadi istimewa, dan semua manusia akan dihakimi dengan cara Allah sendiri. Keistimewaan iman Kristen sebagai manusia yang telah diselamatkan dari dosa
bukan berarti manusia bebas melakukan apapun. Manusia tetap dibatasi dengan nilai-nilai etika dan norma yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bersyukur dalam menjalani hidup ini, ketika kita hidup berdampingan dengan saling mengasihi, ketika kita menabur kebaikan dalam menjalani kehidupan, itu bukan dalam rangka kita menyogok Allah, tetapi sebagai ucapan syukur kita atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan yang telah menolong kita, kemurahan Tuhan dalam kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat menabur kebaikan di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Amin.